Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang perbedaan pola pembagian urusan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ini adalah nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 8 orang. Untuk slide yang pertama akan dipresentasikan oleh Kak Mercy. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan menjelaskan perbedaan pola pembagian urusan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pola pembagian urusannya di sini sistemnya dari pemerintah pusat menyerahkan urusan secara otonom atau secara seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Yang tertera pada pasal 10 ayat 2 yang berbunyi, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pola pembagian urusannya yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan masih memungkinkan dari pemerintah daerah menuju pemerintah pusat. Tidak seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tadi, yaitu pemerintah pusat menyerahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat di sini menentukan kebijakan sebagai dasar menyelenggarakan urusan pemerintahan serta koordinasi yang wajib dilakukan antara pusat dan daerah lewat skema pembinaan dan pengawasan. Hal ini berbunyi pada pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi, pemerintah pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kemudian pada pasal 7 Ayat 1, pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Poin kedua, Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hesti, yakni tentang urutan atau pola Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kepada Mbak Hesti, disilahkan. Terima kasih Mbak Ulfa. Untuk urusan pemerintahan, pada pembagian urusan pemerintahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri atau dapat dilimpahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah. Sedangkan urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib ini merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan ini dilakukan secara nyata, ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Slide selanjutnya, Mbak. Untuk pembagian urusan pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan ini dibagi menjadi 3 bagian. Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum.
Untuk urusan pemerintahan absolut ini menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Untuk urusan pemerintahan konkuren menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pemerintahan wajib ini terdiri atas urusan yang berkaitan dengan layanan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan dilakukan untuk menentukan daerah yang mempunyai urusan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. Nah, sedangkan yang untuk urusan pemerintahan umum ini menjadi kewenangannya Presiden. Sudah, Mbak Hesti? Sudah, Mbak. Ya. Selanjutnya adalah terkait perbedaan urusan pemerintahan antara kedua undang-undang tersebut akan dijelaskan oleh Mas Natario Okta. Disilahkan. Siap. Terima kasih Mbak Ulfa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan perbedaan urusan pemerintahan. Untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu ada prinsip eksternalitas dan akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Itu terdapat pada pasal 11. Dan letak kewenangan pemerintahan daerah jelas dan terperinci ada di pasal 13 dan 14. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 prinsipnya akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Terus kriteria urusan tidak diterangkan secara terperinci di mana letak wewenang pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Selanjutnya, daerah tidak secara otonom dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan di beberapa bidang, melainkan ada campur tangan pemerintahan pusat. Slide selanjutnya, Mbak Ulfa. Ini seterusnya ada hubungan pemerintahan antara pusat, daerah, baik provinsi maupun kabupaten ataupun antar pemerintah. Daerah ditulis singkat namun dinamis dan sinergis. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hubungan antara pemerintah diperinci di tiap pasal yang mengatur pembagian urusan antar pemerintah, baik pusat dengan daerah maupun antar daerah. Forum antar pemerintah daerah diatur tersendiri di pasal 26. Sudah, Mbak Ulfa? Sudah, terima kasih Mas Okta. Selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil diskusi kita akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Jadi kesimpulan dari diskusi kelompok kita tadi itu ada 4 kesimpulan. Yang pertama, itu adanya campur tangan pemerintah pusat yang lebih banyak dan sering dalam urusan pemerintahan daerah. Jadi tadi kita bisa lihat ya, dari slide-nya itu ada asas-asas yang berbeda, ada 2 asas yang berbeda. Yang asas umum itu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, dan yang satu desentralisasi dan konsentrasi dengan sistem koordinasi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, konsep otonom yang sebelumnya ada, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, berubah menjadi konsep desentralisasi dan deskonsentrasi. Dan yang ketiga, terpangkasnya wewenang daerah dalam mengelola sumber dayanya karena beberapa aspek dikembalikan ke pusat. Aspek yang dikembalikan ke pusat ini diantaranya perizinan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, beralihnya kepentingan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang sebelumnya untuk kemaslahatan masyarakat daerah menjadi untuk kepentingan nasional.
Jadi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahteraan daerah diduduki lagi oleh kepentingan nasional. Cukup, Mbak Ulfa? Cukup, Mbak Nurul, ya. Terima kasih atas penyampaian materinya. Berikut adalah hasil diskusi kami yang menyimpulkan seperti kesimpulan yang dibacakan oleh Mbak Nurul. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.